Menghabiskan libur panjang bisa melakukan banyak hal. Kadang tidak perlu berpergian jauh selama berhari-hari. Mungkin bisa menghabiskan waktu bersama kawan lama di kota tetangga. Ya, inilah cara berlibur singkat kami menuju Curug Ciburial. Perjalanan ini dimulai ketika saya mendapatkan pesan melalui DM TikTok oleh teman semasa SMA saya yang bernama Alif. Singkat cerita, akhirnya obrolan kami berdua pindah ke WhatsApp. Di sana kita berkomunikasi melalui grup dan mengundang beberapa teman yang sudah mengiyakan ajakan ini. Di dalam grup kami berdiskusi hendak menuju ke curug mana yang sekiranya aksesnya tidak terlalu sulit, tidak terlalu jauh, dan pastinya minim akan pungli. Beberapa curug kita list seperti curug yang ada di Pasir Rengit, Curug Walet, dan beberapa lainnya. Namun pada akhirnya pilihan kami jatuh kepada Curug Ciburial. Waktu berlalu, saya pun beranjak menuju titik pertemuan, yaitu di kediaman Bapak Farel Hatami. Saat itu saya tiba berbarengan dengan Bapak Daiful dan tak lama kemudian datanglah Bapak Devin. Di perjalanan kali ini kita berangkat dengan total 6 personil. Janjian jam 6 pagi di rumah Farel, dan seperti biasa pada tiap grup perjalanan pasti selalu ada saja yang datang telat. Contohnya seperti Bapak Faiz dan Bapak Alif ini. Memang seharusnya direncanain pertemuan tuh lebih pagi ya. Setelah semua berkumpul dan memarkirkan motor di dalam rumah Farel, kita langsung tancap gas menggunakan mobil menuju curug. Gue tahu gue telat, iya. Tapi nggak konyol begitu juga. Rute yang akan kita lewati menuju Curug Ciburial adalah melalui gerbang tol Pedati, tol dalam kota, tol Jagorawi, dan exit tol di Sentul. Estimasi perjalanan dari gerbang tol Pedati menuju Curug Ciburial ini adalah 1 jam 57 menit. Kemungkinan perjalanan lebih lama karena kita belum tahu medan jalannya seperti apa. Setelah 30 menit mengaspal dari gerbang tol Pedati, akhirnya kita tiba di gerbang tol Sentul Selatan. Dari sini kita akan melanjutkan perjalanan melewati Sentul City dan Gunung Pancar.
Tapi sebelumnya kita sempat istirahat untuk sarapan di Sentul, namun saya lupa merekam momen tersebut. Ntar kita trekkingnya di sini nih. Oke siap. Lari ke atas. 30 menit. Ini. Suaranya kan. Sentul Nirwana. Tapi Valhalla gua harus PS. Game gratis kan. Iya, terus banyak tuh PS. Iya. Semuanya tadi orang sama sih. Perjalanan menuju Curug Ciburial via Sentul dan Gunung Pancar ini kondisi jalannya cukup menanjak, berlika-liku dan sempit. Ada cara lain sebenarnya menuju Curug Ciburial dengan jalan yang lebih landai dan lebih lebar, yaitu via Citerep Jonggol. Ya salah kenapa gue buka biar matiin AC. Nanjaknya ini juga kuat. Diambil sama monyet. Setelah menempuh perjalanan selama 1,5 jam dari Sentul, akhirnya kita tiba juga di daerah Curug Ciburial. Sebenarnya pintu masuknya masih cukup jauh, sekitar 2 km berkendara lagi. Cuman karena kondisi jalan semakin sempit dan menanjak ekstrim dengan jalan rusak, akhirnya kita memutuskan parkir di rumah warga sekitar saja dan melanjutkan perjalanan dengan jalan kaki. Dari titik parkir ini kita bisa memotong jalan dengan jarak 1,3 km saja. Setelah berjuang berjalan kaki dengan topografi jalan yang naik turun, akhirnya kita tiba di pintu masuk Curug Ciburial. Di sini saya kelupaan ambil gambar pintu masuknya karena keasikan bercanda. Untuk tiket masuknya dikenakan harga 20.000 per orang, dan untuk parkir kendaraan pembayarannya dipisah karena menggunakan lahan warga lokal. Saya nggak tahu harga parkir di dalam, soalnya waktu ditanya di loket katanya tergantung lahan parkir warganya. Tapi kalau di tempat kami tadi itu sekitar Rp15.000, harganya flat. Ayo lanjut jalan, Pak. Foto dulu. Oh, mau foto dulu, Pak. Oke. Ini dari jalan bebatuan sudah ketemu tanah merah, teman-teman. Untungnya nggak hujan. Kalau hujan cukup PR. Dari pintu masuk menuju Curug Ciburial kita masih harus berjalan lagi. Kondisi jalannya berbatuan kasar yang sudah ditata dan juga tanah merah. Kalau sedang hujan ini cukup merepotkan. Oh iya, di sini juga ada jasa ojek dari loket menuju curugnya, tapi nggak sampai persis depan curugnya ya. Untuk harga ojeknya sebesar Rp25.000. Gimana jalurnya, Pak Tami?
Full HP full. Wah. Gimana Bapak Alip jalannya? Dan seperti inilah Curug Ciburial, cukup jernih. Mungkin kalau kondisinya sedang sepi akan pengunjung bisa lebih jernih lagi. Karena kalau kita lihat dari sosial media, curug ini cukup jernih dan berwarna biru airnya. Setelah kami berlama-lama bermain air, mengobrol, dan makan hangatnya mie rebus, kami pun bergegas untuk kembali ke parkiran untuk pulang. Dan ya, sekian perjalanan kami menuju Curug Ciburial ini. Banyak momen yang sebenarnya bisa kerekam, tapi karena saya asik menikmati pemandangan serta berbincang dengan teman, akhirnya terlewat momen tersebut. Tapi saya harap kalian masih bisa mendapatkan informasi yang cukup serta menikmati konten ini. Terima kasih sudah menonton, sampai berjumpa di perjalanan berikutnya.